ngomongnya kayak because I have I have a creative mind and I'm hardworking. Ya orang nggak mungkin search hardworking. Biarpun ada orang yang punya banyak experience, tapi kalau dengan network, ya dia juga nggak bakal dapet opportunity sih. As simple as that. Kamu mau posisi apa di company apa gitu loh. Itu kita harus ada mindset itu kalau kita sebelum lulus ya. Oke, Ci. Tadi kan kita udah bahas tentang personal branding gitu. So, what is personal branding? Terus kayak kapan sih nih waktu yang tepat buat aku mungkin atau mungkin teman-teman masih kuliah atau mungkin masih dalam kuliah ataupun fresh graduate ya? Kayak kapan sih waktu yang tepat buat kita started to personal branding, kayak doing personal branding? Okay, so I think it has to be now or yesterday gitu ya teman-teman. Ya, so I mean kita setiap kalau when we're born to the world, right, when we are a baby and then kamu mulai bisa ngomong, right, kamu pasti pernah minta kan sama your dad, mom, so aku mau ini, mau itu, mau kesini, mau ke situ. Sorry. Okay. Nah, itu kan namanya kamu udah negosiasikan ya, kayak what is it that you want. Nah, sekarang kalau fast forward to now, right, so you need to tell the world what you want through your brand, gitu loh. Maksudnya branding itu tuh is very broad ya. So as simple as this, kalau kamu pengen kalau kamu pengen beli barang sama minta barang di your mom and dad, pasti kamu bilang kenapanya kan. Aku mau ini karena aku suka warnanya, karena aku pengen makan itu, ya kan? Aku suka yang ini, right? So you're already selling gitu ya, kamu udah menjual gitu ya. Branding is all about that. Oh, as simple as that. Okay, sell yourself in a good way ya. Yeah. Selling apa? Your skills, your experience. Kalau kamu gak punya experience, tapi kamu selling values kamu. Value kamu tuh apa? Misalnya kamu di keluarga kamu dibilangnya kayak kamu boleh bohong gitu, integrity gitu kan ya. Dan kamu cerita gitu ya, at a time where you lie and then what's the impact. Terus dari situ kamu tell yourself that I will never do that again, right? Dan tapi itu kamu buat jadi sebagai cerita di konten, right? Everybody wants content kan? Ya, itu konten. Nah, konten itu salah satu branding kan? Ya, dari situ kamu mulai experience lah. Nah, aku mau tanya kamu punya LinkedIn profile nggak? Aku punya LinkedIn profile. Wah, aku tapi kayak aku masih sebenarnya aku bikin LinkedIn profile tuh dari SMA ya, kayak SMA kelas 11 sampai kelas 12. Awalnya tuh masih lumayan semangat mungkin ya, kayak bahas LinkedIn profile kayak awal dulu udah lumayan mulai internship gitu. Aku pernah internship di salah satu NGO. Oh, keren banget. Satu NGO sama satu startup juga gitu waktu kelas 11 sama kelas 12 lah gitu. Nah mungkin karena aku dulu mikirnya bukan lebih kayak ini sih, lebih kayak aku kan mau beasiswa ke study abroad gitu, jadi kayak I have to prepare more gitu buat kayak akademik dan juga banyak skill lainnya. Ya, untuk aku atur sendiri, untuk awal-awal sih sebenarnya aku ngerasa aku sekarang masih agak sangat buruk, jadi kayak ngomong sama Kalani itu banyak banget exciting sih, kayak aku jadi punya knowledge buat kayak how I do to my LinkedIn, kayak aku harus ngapain di LinkedIn aku sendiri. That's good ya. So itu kan jadi pelan-pelan kan, kamu ada internship, ada dari startup sama satu lagi apa? Satu NGO itu NGO di Filipina. That's amazing. Then you put in your experience, this is the internship in this NGO, skills apa yang kamu pelajari dari internship itu gitu. So because you're putting your efforts, time, and effort is skill lah ya. Jadi kamu mikirin nih, apa yang aku bisa taruh menjadi profil aku kelihatannya berbobot nih, gitu, right? Nah, terus mintalah rekomendasi dari tim yang manage kamu dulu, itu ex-bossnya gitu. Itu penting banget ya teman-teman, ask for recommendations. Tapi
jangan ngasal mintanya. Iya, Baru iya. kenal minta recommendation ya, nggak Iya, mungkin lah ya. Iya, jadi make sure that you ask recommendation from someone yang udah pernah kerja bareng sama kamu. Iya, aku juga pakai cara itu untuk metode dia. Aku beasiswa sih. Aku Oh, search dia. Jadi, wow. I ask for recommendations. Itu kayak one of kayak organisasi juga. Aku juga pernah volunteer. It turns out ya, karena mungkin masih kayak, aduh, curious in many things. Aku kayak penasaran sama banyak hal, jadi kayak dicoba-coba semuanya. Iya, Kayak, iya. Wah, ini aku malah belajar nih dari Raina. aduh, aku yang sih belajar sama ini nih. No, I think you need to like explore, right? Kita nggak bisa disuapin terus, kan? Ya, kita punya inisiasi sendiri, cari sendiri. Terus, of course, if you have any questions, you reach out to people yang expert seperti saya atau siapapun. Oh, gitu. boleh ya. Aku boleh nih konten kali nih. Boleh. Ini banyak sekali nanti nih. Yeah, there is no right or wrong in building our career, right? Adanya juga, oh kita belajar. Kalau ternyata ini salah, oh ya nggak apa-apa, belajar dari situ kan. Dan I think you are so young, Iya. and there's a lot of potential out there. So yeah, don't give up aja sih. Okay. So speaking about LinkedIn as a platform yang lumayan besar nih, kayak seberapa penting dan seberapa tinggi sih opportunity kita sendiri itu kalau misalnya pengen mencari pekerjaan di LinkedIn itu, kayak seberapa peluang yang kita dapetin dari kita personal branding LinkedIn itu seberapa besar gitu, karena mungkin teman-teman semuanya juga belum mempunyai akun LinkedIn ya mungkin ya, jadi mungkin bisa belajar nih, bisa mungkin dari pernyataan kalian sendiri bisa untuk bisa bikin audiens kita atau teman-teman semuanya menarik nih, kayak tertarik untuk bikin profile LinkedIn buat personal branding and many things. Okay, so I think first is to understand goalnya apa di LinkedIn, right? So kamu goalnya mau cari kerja kayak, mau network kah, atau mau apapun itu ya, ada goal. Once you have a goal, it's very easy to plan, right? Yeah. So if you are looking for a job or internship, right? So find out skills apa yang dibutuhkan, belajar skills itu, masukin di LinkedIn, connect with people with the relevant skill yang sama. Terus udah itu look at jobs that available for that. Soalnya di job tab itu ada internship juga, kamu bisa filter. Oh aku cuma mau aku cuma mau apply for internship role gitu ya. Terus ada filternya, right? So of course it's if you're asking about how's the likelihood, ya very high, but at the same time it's not instant gitu, dan juga it's not magic ya. Punya profile di LinkedIn besok dapat kerja nih berarti ya nggak mungkin gitu ya. Nggak mungkin teman-teman gitu. Jadi pertama ya it's a progress gitu ya, and you put efforts into it. Kalau nggak ada effortsnya, ya nggak ada hasilnya, ya kan? Kalau kamu mau hasil ya kamu harus kerja keras nih. Ya sebelumnya kita mempunyai pertanyaan Q&A yang kita ambil dari Instagram Grow Businessku. Nah sebelum kita move on to the Q&A, aku mau nanya nih. Sekarang kan nih sebelum ada profile platform LinkedIn dan segala macam, itu banyak banget job vacancy itu. Ada banyak banget yang tentang kasus penipuan, baik yang untuk pembeli atau penjualnya, yang bisa dibilang kayak job vacancy itu mungkin menawarkan beberapa jumlah yang tertentu harus kita bayar nih. Nah, menurut kalian sendiri tentang topik itu atau misalnya permasalahan itu gimana? Dan kayak LinkedIn sendiri ini kayaknya berperan besar banget nih ya buat kayak avoid those kind of situation atau isu gitu. Maksudnya kayak fake jobs gitu ya? Iya, fake job ya. Iya. Kayak gimana cara kita buat ngetahuin job vacancy yang mungkin abal-abal gitu. Iya. Teman-teman harus benar-benar hati-hati. Okay, because we are talking about cybercrime is everywhere. Jadi kalau kita nggak protect our personal details, ya kita bisa kena attack juga gitu. Nah, it's not only in LinkedIn, dimanapun itu ya. Soalnya internet is dangerous. It's dangerous at the same time is very good. Banyak informasi juga, tapi at least kita tahu lah ya security-nya. Kita jangan ngasal sharing our personal details, taruh di
publicly gitu jangan. Nah kalau di LinkedIn kita benar-benar value your privacy. Go to your privacy setting, make sure that you don't share to public yang kayak alamat rumah, KTP ya jangan simpan simpan aja ya. So di situ tuh paling penting. Terus yang kedua itu kamu harus bisa investigasi ini benar nggak sih company-nya? Ya, kamu benar nggak sih ini company-nya ini ada opening ini. Nah kalau di LinkedIn you can search dari jobnya sendiri, company kamu bisa klik company name-nya. Right? Kalau page-nya kosong nggak ada apa-apa itu question mark dong, right? Iya, mungkin itu scam gitu, jadi jangan di-apply. Dan biasanya kalau di LinkedIn yang ada easy apply itu pasti valid because this company invest money, dibayar. Kalau yang easy apply itu teman-teman. Terus yang ada promoted itu semuanya pasti bayar. Jadi itu tenang aja. Tapi again ini tuh investigate dulu. Ini company-nya align nggak sih sama purpose saya? Ini company-nya align nggak sih sama my interest gitu. Jadi jangan asal apply yang tidak relevasi. Soalnya banyak juga ya orang yang kena korban jadi kayak job vacancy gitu yang mungkin harus membayar berapa jumlah nominal. Nobody apply for. Kayak membayar. Justru kayak orang yang pengen cari pekerjaan harus mengeluarkan uang padahal mereka yang butuh uang ya. Itu sangat menyedihkan sih. That's not true. Banyak banget kasusnya. Banyak. Jadi ya hati-hati lah ya teman-teman. Mungkin kita bisa move on to next questions. Jadi kita udah memberikan question box di Instagram Grow Businessku untuk kalian sendiri. Aku bakal bacain nih ya question dari audience kita nih. Oke, question yang pertama nih mungkin. Bagaimana nih cara organize LinkedIn page supaya menarik gitu? Menarik itu subjektif ya. Jadi again teman-teman, who is your target audience? If it's HR, right? HR goalnya HR apa? Untuk merekrut dengan cepat ya. Jadi make it easy for them to find you, right? Keywords yang tadi udah bilangin, reaching out to them, message them gitu kalau di company page and so on and so forth, right? So that is the goal, your goal, okay? And if you want to just network, ya jangan hanya message connection terus dia tuh hilang. Ya, orang juga kayak gitu ya. Orang maintenance juga ya. Iya. So, ya sama kayak kamu mau pacaran ya. Masa nembak duluan, belum ketemu, belum istilahnya PDKT mau nembak duluan kan nggak mungkin ya gitu. Jadi kamu harus PDKT dulu gitu. Kalau sekarang sih itu refleksi guys. Namanya refleksi ya. Jadi belum kenal lama tiba-tiba kayak langsung nembak tapi langsung bombing mungkin sampai berapa tahun ya. Oh gitu ya. Oke. I learned something new. Okay. Thank you. That's all. Okay. So next questions mungkin sebenarnya gimana sih algoritma LinkedIn yang nentuin yang mana bisa di pertama. Jadi kayak algoritma LinkedIn gitu. So kalau kita tuh our AI will follow our behavior di LinkedIn. Jadi maksudnya behavior itu every time you apply for a job and every time you like comments, AI kita kan ngertiin Lani tuh suka konten ini, Lani tuh suka apply di sales, Lani tuh suka baca di industry news apps. Jadi nanti job recommendation-nya akan disesuaikan according to my behavior, right? So that's one. The second one is your profile. Okay, so if you put like you're in sales, experience-nya di sales, title-nya X, industry-nya Y, gitu ya. Nanti job recommendation-nya akan menyocoki, ini loh ada job-job yang relevant for you, gitu. Jadi AI-nya akan membantu kita. Jadi seperti kayak Netflix ya teman-teman ya. Jadi kalau kamu belajar nonton Korean drama 3 kali aja ya langsung direkomendasi Korean drama. Jadi sama. Jadi we have to be mindful of what we apply. Tapi nggak apa-apa, kalau kita lagi mau cari kerja ya mau apply different industry, it's okay gitu. Nanti lama-lama it will tailor to your liking juga sih gitu. Next question. Ini agak sedikit personal nih. Do you have any hidden talents? Hidden talent? Hidden talent? I don't know. Well, hidden talent ya. Not sure. I think I'm very good at
my people apa namanya my people skills are very good. I feel that could be I feel it sih. I feel it. I really feel it. It's so such a warm and comfortable to talk with you. Oh, thank you. Kami juga. Thank you. Yeah, that's people skill. Okay, that's okay, good talent. That's skill. That's a good skill, guys. Okay. Yeah. Okay, so the next questions. Who inspire you the most and why? Okay, alright, this is very interesting because I have lots of people that I look up to and juga kayak role model. Tapi yang role model yang selalu at the back of my mind itu Melinda Gates. Yeah, because she's so inspiring, and you know how she's like so selfless and focused on helping people yang benar-benar disadvantage and the privilege. Ya itu sih pas aku baca Moment to Live bukunya kayak aku mau jadi Melinda Gates. Mau jadi Melinda Gates teman-teman. Itu sih. Speak about the inspiration ya kayak figur yang inspirasi profesional. Kalau misalnya di professional life sendiri ini apa sih gitu? What motivates you in professional life? So, I mean, my motivation is keep changing throughout throughout my career. Tapi akhirnya recently when I was in LinkedIn, I found my purpose gitu, right? So, by self discovery kayak sebetulnya tuh aku tuh di dunia ini untuk apa gitu ya. Maybe another discussion. Okay. Dari situ I found out my interest, I found out my strength, and I found out what I want to contribute to this world gitu. Jadi kalau dibilang motivasinya apa, ya motivasi aku ya how to achieve my life purpose goal gitu. Dan my life purpose goal is to help professionals, leaders all over the world, so they can be more compassionate dan supaya mereka juga bisa membantu other leaders gitu. Jadi make a world a better place. Mungkin juga bagi aku yang mulai mau terjun ya kayak ya short formnya ya I like to help others. Iya itu. Oke, mungkin itu yang terakhir nih dari All Over Our KNA yang kita sudah kumpulkan dari Instagram Grow Bisnisku. Terima kasih. Nah, tadi ini kita udah banyak banget dibahas tentang mengenai tadi personal branding, how to approach people in LinkedIn ya. Itu pasti kita punya banget. Yang pertama tuh kita harus punya skill apa nih yang harus kita pengen gitu. Dan juga kita relevan ya, cari work yang job atau yang relevan. Dan juga tadi yang sedikit aku kutip dari kalian itu kayak you have to be confident. Harus yes. Oke. Nah mungkin ya untuk akhir dari diskusi kita nih mungkin kalian sendiri ini nih bisa kasih pesan terakhir buat teman-teman semuanya yang mungkin lagi sedang berjuang mencari pekerjaan atau mungkin masih lagu apa yang kerja ataupun masih nggak tahu nih gimana cara personal branding atau gimana cara mulainya nih. Mungkin kalian sendiri bisa langsung sampaikan audiens kita. Teman-teman semua, my message is don't worry, right? So life is short. Jadi don't worry, life is short. Just do whatever you like, ya. So make it misalnya kamu not sure, coba aja dulu, ngapain dipikirin terus. Kalau nggak dipikirin ya nggak bakal dapet hasilnya ya. Jadi make sure that if you are unsure, just do it. Ask people, ask friends around you, and then try together ya. Kalau aku sendiri ya bawa temen juga, ini kita mau coba ini yuk, cobain bareng yuk gitu kan gitu. And be resourceful because the information is at our fingertips ya teman-teman. Jadi make sure that we are able to find information yang kita mau dan juga validate it. And last but not least, don't give up. Thank you. Okay, thank you. So guys, itu mungkin pesan terakhir ya dari kalian sendiri. Dan tadi kita udah banyak banget ngobrol tentang personal branding dan juga how to build profile yang menarik di LinkedIn sendiri. Dan aku sendiri personal ini sebagai hostnya aku sangat benar-benar kayak banyak banget dapat knowledge dan juga mungkin bisa aku apply di
ke my personal LinkedIn, dan mungkin buat teman-teman semuanya juga yang bisa langsung ambil ya, atau mungkin nama LinkedIn Kalani sendiri mungkin bisa di Iya, pasti. My name Lani Wijaya, so you'll find me on LinkedIn. Just Google search Lani Wijaya, kamu pasti lihat. Atau Lani Wijaya LinkedIn, ya. So yeah, that's my page. You can follow me, you can message me, and yeah, let's get connected ya. Okay. Okay, I was so happy. Okay, so thank you so much guys. Terima kasih semuanya udah menonton, juga terima kasih buat Kalani Wijaya untuk menyempatkan waktu. Thank you Aku banyak banget belajar semuanya. Thank you semua. Thank you Kalani. Thank you.